Baik, kita sudah melihat beberapa opening dari salah satu perempuan motivator dari Indonesia sendiri. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan selamat datang bagi panelis dan para peserta Focus Group Discussion pada malam hari, di mana peran perempuan seringkali tergeser karena salah satu faktor, yakni banyaknya peran laki-laki atau yang biasa kita sebut dengan budaya patriarki. Sebelum kita menuju acara inti pada malam hari ini, yakni Focus Group Discussion, izinkan saya Rinjani, selaku host pada malam hari ini, untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami menyelenggarakan acara forum Focus Group Discussion pada malam hari ini dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam sesi inti, yakni Focus Group Discussion yang akan dipimpin oleh moderator kita, Kak Gracia Sumaiku. Kepada Kak Gracia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rinjani untuk kesempatannya. Selamat malam untuk para panelis yang terhormat dan selamat malam bagi para peserta. Perkenalkan, nama saya Gracia Sumaiku sebagai moderator di kegiatan Forum Group Discussion pada malam ini. Dan Forum Group Discussion ini, kegiatan FGD dilaksanakan karena bertepatan pada beberapa hari lalu, kita merayakan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2021. Jadi pada saat ini, komunitas Marjo Belajar mengangkat tema Women Issues dalam kegiatan FGD kali ini. Dan sebelum kita masuk pada inti kegiatan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan beberapa peraturan yang akan berlaku selama jalannya diskusi sebentar. Jadi yang pertama, untuk para panelis, diharapkan agar saat kegiatan berlangsung, para panelis dapat saling menghargai pendapat satu sama lain dengan tidak memotong pembicaraan. Dan waktu penyampaian dari setiap panelis maksimal diberikan waktu 2 menit. Diharapkan kiranya para panelis dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dalam menyalurkan pendapat sebentar, agar para peserta dapat lebih memahami setiap pendapat yang disampaikan oleh para panelis. Dan untuk peraturan bagi para peserta, diharapkan agar para peserta yang ada di dalam ruang Zoom dapat mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Dan selama jalannya diskusi, para peserta akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan yang akan kita bahas bersama pada topik-topik sebentar bersama-sama dengan panelis. Jadi, saat diberikan kesempatan untuk para peserta berbicara, silakan diaktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan terlebih dahulu nama, instansi, juga asal daerah. Demikian peraturan yang patut kita perhatikan bersama. Sekarang saya akan memperkenalkan para wanita dan pria hebat yang akan menjadi panelis kita di malam ini. Jadi ada 5 panelis. Yang pertama, Ibu Andi Yentriani. Beliau merupakan Ketua Komnas Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Andi, apa kabar? Selamat malam teman-teman sekalian, sehat-sehat semuanya, salam Nusantara. Ya, baik. Selanjutnya ada panelis kita yaitu Kak Gracia Amanda. Beliau merupakan Putri Indonesia Pariwisata pada tahun 2015 dan saat ini merupakan public figure atau influencer. Selamat malam Kak Gracia. Halo. Apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Selamat malam. Iya, baik, puji Tuhan. Kita bertemu dengan panelis selanjutnya, yaitu panelis ketiga, ada Kak Vanessa Heter. Beliau merupakan founder dari komunitas Voice of Women. Selamat malam Kak Vanessa. Halo, selamat malam. Iya, luar biasa. Selanjutnya,
Kita bertemu dengan panelis kita, ada Ibu Eunike R. Sumampo. Beliau merupakan pengacara sekaligus dosen Fakultas Hukum UNPI Manado. Apa kabar? Selamat malam, Ibu Eunike. Halo, selamat malam semua. Salam sehat. Ya, salam sehat. Dan saat ini kita akan bertemu dengan panelis terakhir yang merupakan representasi dari pria ya, dari sisi pria ada Kak Laode Muhammad Apri Setiawan. Beliau merupakan staf advokasi organisasi Hope Helps Trisakti atau organisasi pencegahan kekerasan seksual di kampus Trisakti. Ya, selamat malam Kak Apri, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam juga semuanya, salam kenal. Ya, baik. Demikianlah teman-teman peserta, kita telah bertemu dengan para panelis luar biasa kita di malam ini. Dan seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kak Rinjani, jadi FGD kita di malam ini itu akan membahas berbagai hal terkait dengan women issues. Nah, tema women issues kali ini itu selaras dengan tujuan dari komunitas Marijo Belajar itu sendiri, di mana tujuan kami adalah mengedukasi masyarakat, khususnya generasi muda di Indonesia, dengan topik yang terkait pada SDGs, khususnya pada tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030, di mana salah satu tujuan SDGs, tepatnya di tujuan kelima, itu membahas terkait gender equality atau kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, kesempatan kali ini selama 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan pandangan maupun ide dan gagasan dari para panelis ataupun peserta terkait isu-isu seputar perempuan di Indonesia. Misalnya terkait isu women empowerment, kekerasan pada perempuan, eksploitasi perempuan, kepastian akses universal, dan kepastian partisipasi penuh dari setiap perempuan di berbagai aspek, baik politik, ekonomi, dan publik. Jadi langsung saja teman-teman, kita akan membahas pada topik yang pertama, yaitu terkait women empowerment. Nah, mengenai gerakan women empowerment ini adalah gerakan support dari pria untuk para wanita, juga gerakan support dari wanita ke wanita lain, jadi antar sesama wanita nih. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa pandangan para panelis terkait dengan gerakan dukungan women empowerment ini? Dan mungkin pandangan pertama yang kita akan dengarkan dipersilakan dari Kak Gracia terlebih dahulu, waktunya 2 menit. Silakan Kak. Halo, selamat malam semuanya. Kalau bicara soal women empowerment, ini jujur campaign-nya atau tindakan ini sangat gitu kan, perempuan juga gitu dalam berbagai di video yang Mbak Najwa paparkan. Sekarang itu lagi maraknya women against women gitu loh. Dan meskipun kita sudah mengkampanyekan about women empowerment, tapi masih menjadi masalah di sini adalah di Indonesia. Ini saya baru mengalaminya, maksudnya baru cari tahunya di Indonesia yang tahu di negara ini seperti. Dan saya juga melihatnya permasalahan women against women ini sangat bisa dibilang sangat berbahaya ya, karena itu dalam hal bukan hanya sekedar hate speech, tapi bisa juga dalam hal sampai kekerasan fisik dan sebagainya gitu. Secara pribadi saya mengalami itu, dan mengalaminya itu mungkin baru di hate speech. Dan bukan hanya dari kita yang tidak saling mengenal satu sama lain, tapi justru dari teman ke teman gitu, which is orang terdekat gitu. Dan sampai pemikiran muncul bahwa kok bisa ya gitu, maksudnya she's my friend and she's a woman, tapi she against me gitu loh, she tried to hurt me because of the jealousy ataupun karena hal-hal mungkin yang ya probably kebanyakan soal jealousy, soal kecemburuan sosial ataupun kecemburuan pribadi gitu yang
mengakibatkan against badan ini. Mungkin belum banyak orang sadar akan hal ini, karena kebanyakan orang kalau misalnya about women issues, mereka pasti akan mengarah ke sexual harassment pada wanita ataupun catcalling dan gay gitu. Tapi mereka di alive, di mana sesama perempuan kita harus saling support, kita harus saling dukung. Tapi hanya karena kecemburuan seperti ini. Saya berharap di diskusi kita kali ini, saya pribadi bisa mendapatkan jawaban atas permasalahan ini. Kita bisa saling share, mungkin ada yang punya pengalaman seperti saya juga, dan bagaimana kalian menyikapinya, bagaimana kalian menanganinya, sehingga kita di sini bisa secara tidak langsung juga bisa menyelesaikan lahan women against women ini. Terima kasih Kak Grisha. Tadi memang Kak Grisha sudah sampai menyinggung dengan woman against woman ini, karena memang pertanyaan selanjutnya dari yang baik. Bagaimana sih pandangan dari para panelis, karena itu masih marak dengan peristiwa, bahkan juga peristiwa perselingkuhan yang mungkin itu juga masuk against woman, yang sering terjadi di dilakukan secara sengaja wanita. Nah, ini kan maksudnya jadi hal menyimpang ya dari gerakan support woman empowerment ini. Kita akan mendengarkan dari 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Seharusnya laki-laki terhadap perempuan itu pasti korbannya adalah perempuan, dan itu kan berakibat buruk terhadap munculnya stereotip terhadap perempuan sendiri. Bagaimana ketika masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan budaya patriarki gitu, sedangkan perempuan itu sering sekali mengalami diskriminasi, sehingga untuk bisa melawan patriarki ini, kesadaran di antara perempuan ini membangun suatu kesatuan yang utuh di antara mereka, dan nantinya kalau mereka sadar bahwasanya perempuan harus saling mendukung untuk perempuan, ini akan mendukung juga untuk peran perempuan terhadap gitu, karena mengenai pendidikan terhadap perempuan itu masih sangat tindakan yang diskriminatif atau melawan tindakan-tindakan yang atau setidaknya untuk meminimalisir stereotip-stereotip yang ada di masyarakat tentang sifat perempuan itu sendiri gitu. Karena kan sebenarnya apa ya, dari beberapa banyak kasus yang muncul tentang yang dianggap buruk terhadap stereotip yang melekat pada perempuan, sebenarnya itu yang sebagian kecil gitu. Lebih daripada itu ada banyak hal yang luar biasa yang sebenarnya yang terkait perempuan yang tidak ditunjukkan gitu. Nah, itu seperti kayak fenomena gunung es gitu, yang muncul di permukaan hanya permasalahan-permasalahan kecil mengenai perempuan, tapi sebenarnya hal hebat yang ada di perempuan itu masih sangat banyak, tapi itu yang kurang ditunjukkan, itu yang kurang dieksplor, dan itu yang kurang diapresiasi oleh sesama manusia gitu, baik itu perempuan terhadap perempuan maupun laki-laki terhadap perempuan. Sehingga menurut saya hal yang paling perlu difokuskan adalah bagaimana ya ini pentingnya kampanye untuk pemberdayaan perempuan adalah kita lebih memfokuskan kepada kehebatan perempuan-perempuan kita, bagaimana
misalkan sampai saat ini sudah banyak perempuan-perempuan yang menduduki divisi peran-peran yang penting sangat di ranah publik gitu, seperti Puan Maharani yang menduduki ketua DPR, atau mungkin peran perempuan dalam kementerian-kementerian, bahkan pernah menjadi presiden gitu. Seharusnya hal seperti itu yang lebih ditonjolkan. Baik, gitu. Kak Apri. Dan ya, terima kasih Kak Apri. Mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari 2 menit. Jadi tambahan juga ide dan pandangan dari Kak Apri sudah lebih memperjelas apa yang disampaikan dari panelis sebelumnya, bahwa memang perempuan itu harus sama-sama mensupport antar perempuan. Jadi fokus kepada sesama kita tanpa menjatuhkan, dan lebih terfokus juga dengan pendidikan kita agar kita memantaskan diri kita sebagai perempuan ya Kak, biar tidak dikalahkan dengan budaya patriarki ini. Ya, luar biasa, dan kita masih akan menanya pada salah satu kelas lagi. Mungkin dari Ibu Eunike masih ada yang ingin ditambahkan terkait woman empowerment ini dan woman against woman. Dipersilakan Ibu, 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan selamat Hari Perempuan ya buat perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam FGD ini. Selamat Hari Perempuan, kalian semua saya percaya adalah wanita-wanita hebat. Dan terima kasih sudah bergabung di sini dan berikan saya kesempatan. Kalau ditanya pandangan ya tadi dari Gracia menyangkut women empowering women, ya tentunya itu suatu bentuk campaign yang positif ya. Dan kalau saya pribadi, kalau ditanya pengalaman, ya puji Tuhan selama saya dalam kuliah ataupun dalam karir itu saya banyak mengalami support yang tentunya positif ya dari rekan-rekan saya di tempat kerja. Tapi memang tadi sudah sempat sedikit ya disinggung juga oleh Gracia ya soal women against women ya. Dan saat ini memang recently baru saja terjadi ya ada beberapa kasus perundungan atau bullying yang saya sendiri sangat prihatin karena pelaku dan korban itu sama-sama masih usia anak dan juga perempuan ya. Jadi itu fakta ya, fakta yang ada di lapangan saat ini bahwa kasus-kasus women against women itu juga ada dan malah mungkin semakin tinggi. Cuman yang terekspos mungkin baru yang kita lihat di media gitu ya. Tapi mungkin banyak yang malah malu ataupun takut untuk melaporkan ya kasus yang dia alami. Tentunya lewat FGD semacam ini, sosialisasi semacam ini, kita mendorong ya buat teman-teman perempuan untuk berani untuk melaporkan jika mengalami kasus bullying ataupun pelecehan, apapun itu bentuknya, kekerasan terhadap perempuan, itu harus berani melaporkan. Karena itu tentunya, ya kalau itu bisa dibawa ke kasus hukum, kalau tidak dilaporkan, ya kita tidak akan tahu. Jadi pandangan saya tentunya yang pertama mengenai women empowering women itu sangat positif ya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap kasus-kasus di mana terjadi women against women. Salah satunya yang kasus bullying itu. Jadi pesan saya mungkin adalah untuk berani speak up ya, untuk berani speak up, berani melaporkan. Itu. Ya, cukup terima kasih Bu Eunike sudah lebih lengkap lagi tentunya Ibu Eunike bahkan sudah menambahkan dengan kasus terbaru yang didapatkan di lapangan, tentunya masih banyak, masih marak terjadi bullying atau sesama perempuan yang tidak mendukung tapi saling menjatuhkan. Nah, saat ini topik kali ini sebuah topik akan dilempar ke para peserta. Mungkin ada teman-teman peserta yang mau menambahkan terkait dengan woman empowerment atau woman support other women atau pun yang negatifnya yaitu woman against woman. Ada yang ingin share pengalaman mungkin terkait topik ini, dipersilahkan langsung mengaktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan diri.
Jangan malu-malu teman-teman, karena di sini kita diskusi, jadi memang harus dua arah ya, bukan hanya para panelis yang sharing saja, tapi peserta juga bisa terbuka kesempatannya. Silakan, adakah yang ingin? Boleh saya share? Iya, baik. Dipersilakan Kak Agnes. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, saya Agnes dari Manado. Mohon maaf, Kak Agnes, mungkin bisa dikeraskan sedikit suara volume suara. Ya. Ya, jadi karena tadi sudah ada beberapa notes yang saya catat di sini, setelah beberapa panelis mengemukakan pandangannya, saya mau mengawali dengan sedikit cerita dulu bahwa saya pernah mengalami diskriminasi beberapa kali, dan itu dilakukan oleh teman-teman, baik yang perempuan maupun laki-laki. Kebetulan saya memang lahir dengan, ya katakanlah dengan hormon testosteron yang cukup tinggi ya. Ini berbeda dengan perempuan pada umumnya. Tapi bukan berarti saya seperti Aprilia yang berubah ini. Tidak seperti itu, hanya saja misalnya ada ciri-ciri fisik yang berbeda dengan wanita. Kalau perempuan pada umumnya itu suaranya melengking, kalau saya semakin hari semakin rendah turun tonnya. Kemudian mungkin ada beberapa bagian tubuh yang lebih banyak rambut-rambutnya. Nah, ini kan mirip ya dengan laki-laki. Juga perangai saya termasuk apa yang saya sukai itu dominannya memang tomboy girl ya, let's say like that. Tetapi untungnya memang sampai sekarang saya belum tertarik untuk menjalin hubungan sesama jenis, puji Tuhan. Nah, yang mau saya sampaikan adalah saya ini dibully bukan hanya oleh satu pihak, tetapi sudah sampai teman-teman perempuan saya juga ada yang mempertanyakan orientasi seksual saya karena memang saya jarang berbicara tentang romance dan hal-hal umum yang sering dibicarakan oleh teman-teman perempuan. Sampai pada satu titik saya sangat setuju dengan gerakan feminisme. Tetapi sekarang akhir-akhir ini saya bertemu dengan orang-orang yang baru, yaitu orang-orang yang sangat berbeda dari apa yang saya temui sebelumnya. Misalnya laki-laki yang sangat kemayu dan ekspresif dan sebagainya. Nah, ini membuat saya bertanya, apakah benar kita bergerak itu harus menggunakan gender saya wanita, saya laki-laki? Apakah harus seperti itu? Karena ada laki-laki dengan hormon estrogen yang lebih, kemudian dia juga lebih lemah dari saya secara fisik. Tetapi sebaliknya, ada perempuan yang lebih kuat dari saya secara fisik. Seperti itu. Jadi sebenarnya apakah ini adalah gerakan gender atau kita harus melihat personal? Jangan sampai kita berpikir bahwa oh ya perempuan sekarang berada di titik yang harus bangkit, tetapi kita lupa bahwa ada laki-laki juga yang terpuruk sekarang keadaannya. Sebagai contoh, saya pernah menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan adalah istri. Jadi istrinya memukuli suaminya secara fisik. Ini dilakukan seperti itu. Dan setelah menemukan kasus seperti itu, sebenarnya saya juga merasa bahwa ini bukan semata gerakan gender harus perempuan, harus laki-laki, tetapi ini lebih ke personal. Mungkin seperti itu. Kemudian mungkin bisa tambah satu lagi ya, karena tadi sudah disinggung tentang prestasi perempuan juga. Jadi kita diharapkan untuk menonjolkan prestasi kita kalau menurut salah satu panelis. Tetapi untuk saya sendiri, ketika kita mau menonjolkan, that means kita berada di bawah. Menonjolkan berarti kita memang ada di bawah dan kita mau up something. Jadi ketika kita berkata bahwa kita ingin menonjolkan, itu berarti kita mengakui bahwa kita sekarang tidak setara. Seperti itu. Itu kalau menurut pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agnes untuk sharing pandangan dan pengalamannya. Jadi mungkin dikembalikan lagi kepada para panelis. Apakah ada yang ingin menanggapi
terkait dengan pertanyaan dari Kak Agnes, apakah perlu dikotak-kotakan gendernya harus wanita begini-begini, pria begini-begini, atau malahan kita harusnya lebih fokus pada personal. Dan dipersilakan mungkin ada yang ingin menanggapi, atau kalau tidak mungkin saya mau mendengar tanggapan dari Kak Apri dulu mungkin, karena kan tadi juga Kak Agnes menyinggung tentang statement dari Kak Apri juga. Dipersilakan Kak, mungkin mau ditambahkan atau diluruskan. 2 menit ya Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Terkait untuk menonjolkan, sebenarnya maksud saya di sini adalah lebih kepada menyadarkan masyarakat gitu loh, bahwasanya kita tidak bisa lagi hanya melihat perempuan itu harus selalu di dapur gitu. Perempuan bisa berkarya, perempuan bisa menunjukkan prestasinya adalah untuk menyadarkan bahwasanya sudah bukan zamannya lagi untuk laki-laki yang superior gitu, tapi perempuan juga memiliki kualitas yang bagus yang sama dengan laki-laki, sehingga stereotip yang sering muncul di terhadap para patriarki kan kalau perempuan itu lemah, cengeng, lemah lembut, tidak cocok untuk di ranah publik karena laki-laki itu perkasa, atau laki-laki itu punya prinsip jauh lebih tegas dibanding perempuan. Nah, seharusnya dengan adanya prestasi-prestasi itu justru menunjukkan bahwa saya perempuan tidak seperti itu gitu. Justru kalau misalkan stereotip itu yang muncul itu terlalu serampangan gitu. Perlu konfirmasi lagi karena sebenarnya tiap orang itu punya potensi yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda juga. Jadi seharusnya tidak ada stereotip perempuan itu sama gitu. Tapi tiap perempuan itu punya potensinya masing-masing dan mereka punya hak, karena pada dasarnya ketika kita bicara mengenai kesetaraan gender, itu yang kenapa perempuan yang selalu diutamakan adalah bukan karena hanya ingin mengistimewakan perempuan, tapi kita sadar bahwa perempuan itu adalah salah satu dari kelompok kaum rentan gitu, yang sering mengalami diskriminasi, yang sering dapat stereotip buruk lah, sehingga memiliki kesempatan yang lebih sempit dibanding laki-laki untuk bisa turun ke ranah publik. Nah, maksud dari ditunjukkannya kelebihan-kelebihan itu adalah untuk menyadarkan bahwasanya perempuan bisa gitu. Perempuan punya potensi yang tidak kalah dari laki-laki. Mungkin itu maksud saya, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan mungkin saya mau mendengar tanggapan lain dari Ibu Andi selaku Ketua Komnas Perempuan dan Anak. Dipersilakan Bu menanggapi dari Kak Agnes terkait apakah kita harus mengkotak-kotakan gender, atau harusnya kita lebih fokus pada personal nih, bukan wanita harus seperti ini, pria harus seperti ini. Dipersilakan Bu, 2 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih Gracia dan kawan-kawan sekalian. Saya mau ikutan di yang topik pertama ya, karena dia menyambung dengan pertanyaan. Oh iya, bisa. Dipersilakan. Sama seperti Mbak Yunike, selamat Hari Perempuan Sedunia juga. Dan kita mungkin perlu ingat-ingat juga kali ya, kenapa Hari Perempuan Sedunia ini diperingati gitu. Karena dia bukan pernyataan satuan-satuan pengalaman, tetapi justru menyatakan solidaritas kita sebagai orang-orang yang peduli pada persoalan ketimpangan relasi sosial. Karena itu tidak heran jika di tahun 2020 ini slogannya adalah Choose to Challenge. Mari kita sama-sama menantang diri kita untuk menentang, gitu kan jadinya. Memilih untuk menentang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada. Nah, salah satu bentuk ketimpangan sosial yang ada itu kan antar jenis kelamin ya, antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sendiri secara kodratinya dia memang berbeda. Tetapi apa yang kodrati kemudian digunakan oleh masyarakat untuk membedakan yang mana yang disebut perempuan dan yang mana yang disebut laki-laki. Dan itulah yang kemudian kita sebut dengan gender. Nah, gender ini kan karena dia konstruksi di dalam masyarakat, dia ditularkan itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia bisa berubah, tetapi juga pada saat yang bersamaan dia cukup kaku. Sehingga satu generasi dengan generasi yang lainnya sebetulnya ada benang merah di mana ada satu kelompok yang lebih diutamakan daripada yang laki-lakinya. Di dalam masyarakat kita lebih banyak akan mengutamakan anak yang laki-laki. Dan karakter-karakter yang laki-laki itu dianggap lebih superior dibandingkan yang perempuan. Nah,
karakter-karakter biologis yang tadi disebutkan oleh Agnes itu hanya sebagian saja dari urusan gendernya. Urusan gender menurut saya dia lebih baik ditempatkan sebagai kacamata analisis. Dia bukan tentang perempuan atau tentang laki-laki, tetapi dia tentang bagaimana membentuk konstruksi laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan ini dia bentuknya bisa menyebabkan seseorang mengalami pengucilan, tidak dapat menikmati hak-haknya, bahkan ketika dia ingin melakukan pertukaran dari konstruksi itu, misalnya yang perempuan lebih jadi kayak seperti yang Agnes bilang, ini karena karakter saja saya lebih tomboy, atau yang laki-laki lebih kemayu gitu, karena kan mereka bersilang itu dari bagaimana masyarakat melihat ini harusnya perempuan, ini harusnya laki-laki. Dan ketika mereka berusaha cross, itu bisa menyebabkan mereka bahkan juga menghadapi kekerasan, baik itu fisik, psikis, misalnya tadi yang psikis itu diolok-olok, diejek-ejek ya, tapi juga seksual. Nah ini mengapa dalam kasus di Indonesia yang masyarakatnya patriarkis jadi lebih mengutamakan yang laki-laki, ketimpangan relasi ini dia memberikan porsi kerugian yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi artinya apa? Tidak berarti yang laki-laki juga tidak mengalami kerugian. Saya ambil contoh, perkosaan. Karena perempuan ditempatkan di dalam masyarakat yang patriarkis itu sebagai objek seksual, maka lebih sering perempuannya akan menjadi korban karena dia menjadi objek seksual. Dan karena dia saat yang bersamaan dijadikan simbol moralitas akibat dari konstruksi gender tadi, maka dampak perkosaan yang dialami oleh perempuan itu lebih besar dari sekedar sebuah peristiwa intrusi seksual. Dia akan punya makna sosiologis yang menyebabkan si perempuannya bukan saja trauma pada peristiwa, tetapi bisa merasa malu dan dirinya merasa tidak berharga. Dan orang sekelilingnya bisa jadi merasa bahwa dia juga tidak berharga. Bahkan banyak juga perempuan korban yang kemudian dihakimi, yang kemudian ditanyakan apakah sebetulnya dia yang memprovokasi peristiwa itu. Bagaimana seandainya jika laki-laki yang menjadi korban perkosaan? Ada nggak sih laki-laki yang jadi korban perkosaan? Jawabannya ada. Bisa nggak pelakunya perempuan? Mungkin juga, tapi mungkin juga sejenis. Laki-laki kemudian karena konstruksi di dalam masyarakat itu dimintakan untuk orang yang kuat dan mampu membela diri sendiri, maka humiliation atau permaluan pada dirinya karena tidak mampu melindungi dirinya sendiri, itu bisa jadi lebih berat daripada yang perempuan. Akibatnya kawan-kawan, kalau kita lihat misalnya data tentang situasi konflik misalnya di Afrika Utara, lebih sulit untuk membantu laki-laki yang menjadi korban perkosaan di masa konflik dibandingkan dengan yang perempuan. Tidak berarti yang perempuannya gampang ya, tetapi jauh lebih sulit lagi karena konstruksinya meletakkan dia sebagai orang yang seharusnya mampu membela dirinya sendiri. Nah, jadi dalam posisi itu saya mau menggarisbawahi begini. Mungkin lebih baik kita menempatkan gender itu sebagai sebuah ruang ataupun alat analisis kita untuk melihat ketimpangan yang ada di dalam masyarakat dan apa implikasinya bagi kehidupan kita. Termasuk yang tadi soal women against women. Karena kita diinternalisasi, tidak gampang untuk kita membongkar internalisasi itu. Tidak gampang untuk kita kemudian merasa bahkan privilege yang kita punya itu sebagai sesuatu privilege, bahkan kita bisa merasa, loh saya aja bisa kok. Kalau kamu kerja lebih keras lagi, mungkin kamu bisa seperti saya. Jadi kita tidak melihat bagaimana keterhubungan antara ketertindasan akibat gender bertaut dengan ketertindasan lainnya. Bisa jadi itu kelas sosial, status ekonomi, status yang lain di dalam masyarakat kita, ras, agama, dan lainnya. Ya, mohon maaf Bu, waktunya sudah lewat 2 menit. Ya, mohon maaf. Jadi sudah juga ditanggapi dari Ibu Andi selaku Ketua Komnas Perempuan dan Anak. Jadi sudah lebih jelas lagi teman-teman. Satu lagi Ibu, satu lagi Kak Gracia. Ini Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi bukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oh supaya iya. Sampai ujung. Iya baik. Ya. Terima kasih sudah
Ya, terima kasih sudah diklarifikasi, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi, baik, tadi sudah ada banyak panelis yang memberikan tanggapan mereka, dan jujur dari satu topik ini sudah mengembang ke beberapa topik yang kita akan bahas setelah ini. Jadi, masih ada beberapa topik lagi, teman-teman peserta yang ingin memberikan pandangannya nanti mungkin di topik setelah ini. Jadi lanjut saja ke topik selanjutnya, itu kita akan membahas terkait gerakan wanita modern yang berbudaya. Nah, maksud dari gerakan wanita modern yang berbudaya ini tentang perubahan pandangan wanita untuk mengembangkan diri mereka. Jadi maksudnya itu gerakan ini menjunjung tinggi kesetaraan gender dan emansipasi wanita yang membuka setiap kesempatan wanita untuk berkembang, untuk mengembangkan dirinya. Karena kan kalau kita ketahui bersama, pada zaman-zaman dahulu wanita itu dipandang hanya memiliki kemampuan sebatas pada urusan sumur, dapur, dan kasur saja, atau urusan rumah tangga. Sudah juga dibahas sedikit tadi oleh beberapa panelis. Nah, namun dengan gerakan ini mendobrak pandangan tersebut kalau misalnya wanita ini boleh untuk bersaing, boleh untuk mengembangkan diri ke dalam aspek-aspek bidang-bidang lain, baik dari pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal lain. Nah, gerakan ini juga sesuai dengan hasil perjuangan dari beberapa pahlawan wanita kita dulunya, yaitu seperti R.A. Kartini dan Walanda Maramis. Dan saya akan menanyakan pandangan terkait gerakan wanita modern yang berbudaya ini. Yang pertama mungkin dari Kak Vanessa. Ya, dipersilakan Kak Vanessa, 2 menit. Ya. Oke, hi everyone. Ini suaranya kedengaran? Iya, kedengaran jelas. Lanjut, Kak. Okay. Jadi, first of all, Happy International Women's Day. It's really nice karena hari ini kita bisa FGD bareng. Normally, it's only women, tapi hari ini kita ada juga dari kaum pria. So, it's really nice kita bisa saling sharing pendapat wanita dan pria. So, it's really good. Mengenai wanita sekarang yang they can do whatever that they want. Kalau dulu kita itu terbatas kan dengan segala stigma dan stereotip bahwa wanita itu kerjanya di rumah saja menjadi ibu rumah tangga. Nah, dengan adanya emansipasi, kita sekarang kita bisa lebih berkreasi. But with empowerment comes challenges. With equality comes responsibilities. Jadi know this, bahwa you can do whatever that you want. Kalian bisa memilih, sebagai wanita kita bisa memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, kita bisa memilih untuk menjadi wanita karir. We can even do both. Kita bisa bahkan untuk melakukan keduanya. But always remember, ada kewajiban juga yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita sangat menjunjung dan speak up about empowerment a lot, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita setelah kita mendapatkan pemberdayaan tersebut. So, for me, as simple as that sih, ketika kalian speak up, ketika kalian empowering not only yourself but other people, tahu juga kewajiban apa yang akan datang dengan role-role penting nih yang kalian pilih. And ada juga mungkin ya, saya bahas sedikit aja before the time runs out. Buat ada beberapa stigma yang bilang bahwa perempuan hanya ibu rumah tangga. I completely disagree. Karena ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia. A lot of people, mungkin beberapa orang ya, lebih menjunjung tinggi mungkin wanita yang berkarir kan. But I think there's no difference. Either kalian itu ibu rumah tangga atau wanita karir or whatever that you want to do, that's the same, itu sama-sama equal. Jadi mungkin untuk starter ya, di awalnya I think that's all from me. Ya, baik. Terima kasih Kak Vanessa. Tadi Kak Vanessa sudah bilang kalau walaupun hanya ibu rumah tangga, bukan hanya juga sih, mohon maaf saya salah. Iya benar. Ibu rumah tangga pun butuh lot of effort gitu, 24 jam beneran kerja, benar. Dan memang saya setuju sih kalau Kak Vanessa bilang itu wanita juga bisa kayak
pria. Jadi kayak kita bisa kerjakan banyak hal. Bahkan pria juga bisa urus hal-hal di dalam rumah gitu, kayak yang seperti pada umumnya stereotip kalau wanita itu harus masak, pria juga bisa gitu. Jadi kita equal benar-benar. Dan lanjut lagi ya Kak, kita akan dengar pendapat lain dari Ibu Andi lagi. Dipersilakan Bu selama 2 menit terkait gerakan wanita modern yang berbudaya. Silakan Ibu Andi. Ya, terima kasih. Saya pikir salah satu ajakan yang dilakukan selama 2 bulan terakhir ya oleh kawan-kawan pekerja seni adalah menimbang ulang juga istilah-istilah yang kita gunakan. Jadi tadi seperti diingatkan oleh para panelis yang lain ya, kan kita berpijaknya dari sebuah pemikiran yang kritis pada relasi yang timpang itu. Termasuk ketika kita menggunakan kata modern. Apakah artinya dia membedakan antara tadi tanpa sengaja kita membedakan antara perempuan yang memilih untuk berada di dalam rumah tangga gitu dengan yang memilih berkiprah di luar rumah tangganya. Tetapi sebetulnya selama ini peran-peran tradisional perempuan Indonesia itu tidak pernah membuat sebuah pembatasan yang baku atau dikotomi yang baku antara di luar dan di dalam rumahnya. Saya ingatkan kalau di Sulawesi Utara itu gerakan perempuannya sangat kuat ya. Dan ini tidak lepas sebetulnya dari fakta perjalanan sejarahnya sendiri menunjukkan bahwa perempuan di Sulawesi Utara itu tidak pernah hanya di dalam rumah. Gitu. Justru kedatangan misalnya kolonial, kedatangan tentang pemikiran-pemikiran yang menempatkan perempuan untuk melakukan domestifikasi itu terjadi di masa sebuah modernitas di tahun 60-an menuju 90-an di masa Orde Baru itu. Sama seperti kita menggunakan kata wanita. Ini kan sekarang lagi banyak ya diskusinya tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia, bagaimana mereka menerjemahkan kata perempuan gitu, yang sebetulnya akar katanya adalah empu, yang artinya orang yang ahli. Sehingga ketika kita membincang tentang gerakan perempuan modern, buat saya dia sesuatu yang 2 hal ya. Jadi yang pertama kita harus menimbang ulang kata dan makna dari apa yang kita sebutkan itu sehingga mana si ahli yang kita maksudkan dan modernitas yang kita maknai. Yang kedua, pemberdayaan seperti apa yang sedang kita bayangkan. Karena itu sangat penting ya. Selama ini kata pemberdayaan itu juga terkooptasi. Saya lihat dalam gerakan pemberdayaan perempuan sering sekali dilatihnya adalah masak-memasak ataupun jahit-menjahit gitu. Jadi meskipun didorong untuk kiprah publiknya, tapi sebetulnya apa yang diajarkan itu sangat domestik. Bahkan di dalam era pandemi seperti ini, yang dilatih itu kan penggunaan teknologi untuk misalnya jualan masak-memasak, kembali lagi. Jadi sebenarnya dia siklus aja gitu. Dia hanya gimmick dengan teknologi, di mana juga penting teknologi informasi komunikasi. Saya tidak menolak bahwa itu akan membantu income keluarga gitu. Tetapi untuk betul-betul melihat misalnya bagaimana perempuan masuk ke dalam sains dan teknologi itu tidak sama dengan pelatihan teknologi UMKM gitu misalnya untuk sekedar berjualan dengan teknologi kalau boleh diletakkan seperti itu. Nah, jadi mari kita sama-sama melihat bagaimana model dan cara gerakan yang sedang dilakukan itu, apakah dia betul-betul menyoal akar masalah yang menjadikan relasi timpang atau tidak. Karena tanpa itu berarti nanti gerakannya hanya akan meneguhkan stereotip dan juga diskriminasi yang berlangsung. Baik, terima kasih Bu Andi. Dan sekarang mungkin saya akan diberikan kesempatan kepada para peserta. Adakah yang mau berbicara terkait topik ini, terkait gerakan wanita modern yang berbudaya? Bisa langsung diaktifkan mikrofonnya dan memperkenalkan diri. Kak, saya Herlinda Kristi ingin bertanya ya. Iya, dipersilakan Kak Linda. Terkait pemberdayaan wanita dan
mungkin agak pribadi juga mungkin kayak. Mungkin saya sebagai wanita juga kan di tempat kuliah saya, mungkin saya merasa sudah berkontribusi gitu kan, sudah memberikan yang terbaik, tapi ketika ikut kepanitiaan, mengapa ya mungkin kok saya di urutan terakhir gitu Kak, gimana ya caranya mengembalikan kepercayaan teman saya mungkin supaya saya bisa di urutan tengah atau di atas gitu ya, mungkin apa ya yang menjadi masalah saya gitu dengan teman saya. Terima kasih. Mohon maaf Kak Linda, bisa diulangi? Mohon maaf, ini mungkin sekedar soal kepanitiaan gitu ya Kak. Mungkin dalam mengikuti organisasi, mesti kan kita pengennya dipercaya gitu ya dalam suatu panitia, baik jadi ketua atau maupun sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Namun ketika saya gitu kan sudah merasa berkontribusi, kenapa kok saya namanya ternyata di urutan nomor terakhir gitu ya, mungkin kesalahan saya di mana dan bagaimana cara saya memperbaiki untuk meyakinkan teman-teman, dan mungkin ketika dinaikkan gitu ya, jadi naik pangkatnya istilahnya ya, mungkin jadi tengah-tengah itu kan nggak yang paling bawah, itu bagaimana ya merubah paradigma teman, mungkin oh kamu pengennya di atas ya, oh kamu pengennya jadi panitia ya gitu, gimana ya Kak? Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, dan mungkin untuk pertanyaan ini bisa diminta kesediaannya ditanggapi oleh Kak Gracia, karena walaupun ini terkait dengan pertanyaan organisasi, tapi kan Kak Gracia juga sebagai public figure, bagaimana sih Kak Gracia dapat meyakinkan diri dan orang lain untuk tanggung jawab yang diberikan, karena kan memang organisasi juga punya tanggung jawab, tapi public figure juga memiliki banyak tanggung jawab ya. Iya. Dipersilakan. Untuk aku pribadi, dulu waktu kuliah juga aku ngalamin hal yang sama ya, gitu. Maksudnya kita selalu ditempatkan tuh yang di posisi yang paling bawah gitu. Ibarat kata, misalnya kita di bidang talent gitu, tapi kita nggak jadi lead-nya gitu, atau nggak jadi leader-nya, tapi malah jadi kayak anggota biasa aja gitu. Padahal to be honest, deep in our heart gitu, kita pasti pengen bisa more gitu kan. Nah, kalau untuk aku pribadi sih, mungkin aku akan memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka gitu, what's the problem with me gitu, sampai aku belum bisa dipercayakan satu posisi yang aku pengen banget gitu loh. Dan buat aku nggak ada salahnya untuk bertanya gitu, karena kita nggak akan pernah dapetin jawabannya kalau kita hanya sekedar diam gitu. Dan kalaupun kita introspeksi diri pun, ya kita butuh pendapat orang lain gitu untuk memberikan masukan gitu. Dan selain itu juga ya jangan pernah putus asa untuk selalu memberikan atau mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri kamu gitu. Mungkin sekarang mereka they don't see it gitu, tapi in the future kalau kamunya tetap semangat, tetap put the effort, ya mereka akan bisa melihat itu in the future gitu loh. Jadi jangan pernah patah semangat untuk tetap selalu aktif dan mengeluarkan suatu ide ataupun gagasan gitu yang bisa membantu mereka gitu loh. Jadi mungkin mereka bisa mempertimbangkan your position gitu. Tapi ya yang paling penting ya kalau bisa sih memberanikan diri untuk bertanya gitu loh. Iya, benar. Terima kasih Kak Gracia. Memang benar sih, perempuan dan bahkan kita semua sebagai manusia memang harus put effort untuk meyakinkan orang dengan menunjukkan oh ini loh kemampuan kita, seperti itu. Memang saya setuju dengan pandangan dari Kak Gracia, dan kita lanjut ya ke topik ketiga. Jadi masih ada beberapa topik, dan saat ini kita akan bahas terkait dengan kekerasan dan eksploitasi perempuan, di mana memang isu ini juga masih sering terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, dan kita ketahui bahwa seperti yang sudah ada beberapa panelis juga singgung tadi, kalau bentuk kekerasan itu sangat beragam, baik dari fisik itu pemukulan atau KDRT, dan dari segi verbal itu juga ada kata-kata yang melecehkan, bullying, catcalling di tempat umum, yang mungkin setiap perempuan juga pernah merasakan catcalling.
Nah, pertanyaannya itu bagaimana menurut para panelis melihat dari segi masalah kekerasan perempuan dan eksploitasi perempuan ini? Apakah ada solusi-solusi ampuh yang dapat membantu agar ini tidak lagi menjadi masalah. Jadi kekerasan dan eksploitasi dapat diberhentikan. Nah, mungkin saya akan dengar pendapat pertama dari Kak Apri, karena Kak Apri juga kan bekerja dalam organisasi pencegahan kekerasan seksual di Universitas Trisakti. Silakan Kak, 2 menit ya Kak. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya berdasarkan pengalaman kami di Hope Helps, kalau misalkan melihat ada kekerasan seksual, sebenarnya tiap orang punya peran untuk bisa memutus rantai akan ada kekerasan seksual itu gitu. Misalkan dari kita sebagai pihak ketiga, misalkan yang melihat orang mengalami kekerasan seksual, gimana sih kita caranya untuk bisa membuat agar kekerasan seksual itu sebisa mungkin untuk tidak terjadi gitu. Kalau yang saya kutip dari Holabek, itu ada nama istilah bystander intervention, yaitu kita bisa melakukan intervensi terhadap ketika terjadi peristiwa kekerasan seksual itu, ya ada 5D istilahnya. Yang pertama bisa kita melakukan secara distract, yaitu misalkan kita melihat ada terjadi seorang perempuan misalkan dia diganggu atau dihadang oleh seorang laki-laki misalkan, atau terjadi akan kita melihat terjadinya kekerasan seksual, kita bisa melakukan distract gitu, yaitu dengan mengalihkan, misalkan kita datang, kita pura-pura nanya alamatnya di mana atau seperti apa, atau kita bisa melakukan dokumentasi dengan memvideokan, dan nanti ini bisa menjadi salah satu bahan untuk misalkan untuk kita bawa ke ranah hukum, atau mungkin kita juga bisa melakukan kontak secara langsung dan menegur para pelaku, misalkan agar tidak melakukan tindakan yang berbau kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Atau kita bisa menunggu kalau misalkan kondisinya membahayakan diri kita, dengan tunggu sampai peristiwa itu selesai dan kita menghampiri korban dengan menanyakan keadaannya seperti apa. Atau mungkin kita bisa melakukan delegasi, yaitu dengan menelpon misalkan polisi atau pihak berwenang atau pihak-pihak yang dirasa mampu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kekerasan itu gitu. Nah, untuk kita jika misalkan melihat terhadap adanya kekerasan itu sendiri, sebenarnya harus yang paling kita lakukan adalah melakukan FTA, yaitu first psychological aid gitu. Bagaimana ketika kita melihat mereka yang mengalami kekerasan seksual, kita tidak datang dengan menstigma dia atau menasihati dia, kenapa tadi tidak melawan, kenapa pakaiannya terbuka atau apa dan lain sebagainya, yang justru dia korban tapi kita menjadikan dia korban lagi gitu, melakukan reviktimisasi terhadap korban-korban itu. Seharusnya ketika seorang mengalami kekerasan, kita harus bisa memberdayakan perempuan itu gitu. Kita harus lebih fokus untuk menenangkan perempuan itu. Kita lihat bagaimana keadaan dia, apakah kita harus fokus ketika seorang mengalami kekerasan, apa sih yang dibutuhkan saat itu. Misalkan kita melihat dia butuh minum atau apa, kita utamakan perasaan dia. Kayak yang mengalami kekerasan pasti itu akan berdampak entah itu terhadap fisik maupun psikis, dan seharusnya kita lebih fokus untuk meringankan beban para korban-korban yang mengalami kekerasan itu sendiri. Dengan first psychological aid itu sendiri, dengan melihat, kemudian kita mendengarkan apa yang mereka ceritakan, kita validasi perasaan mereka seperti apa agar mereka merasa lebih nyaman, dan kita hubungkan itu maksudnya kita lihat batasan diri kita gitu. Kita bisa membantu sebatas apa. Ketika dia membutuhkan bantuan psikologis, maka kita arahkan dia ke arah ke para expert yang mampu untuk menangani psikologis korban, atau ketika itu sudah sampai ke ranah hukum, maka kita bantu arahkan dia untuk, misalkan kita arahkan dia ke LBH atau ke para expert yang di bidang hukum gitu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh itu korban. Jadi kita utamakan keinginan korbannya. Ya, terima kasih Kak Apri. Waktu 2 menitnya sudah habis, dan mungkin saat ini akan berlanjut ke panel selanjutnya, khususnya tadi Kak Apri juga sudah singgung bahwa harus dilaporkan juga ke badan hukum, dan di sini ada Ibu Eunike selaku pengacara ya Bu. Jadi mungkin Ibu Eunike bisa menambahkan dari segi hukum bagaimana solusi agar kekerasan dan eksploitasi perempuan dapat diberhentikan, dan juga mungkin tambahan bagaimana kira-kira bentuk speak up yang tepat dari perempuan agar jika diperhadapkan pada masalah kekerasan atau bahkan eksploitasi, misalnya dari pemaksaan pernikahan dini, walaupun itu di luar dari kemauan pribadinya, itu seperti apa cara kita speak up? Disilakan Ibu Eunike. Oke, baik. Saya coba jawab satu persatu dulu ya. Jadi sebelum ke solusinya,
mungkin di sini saya coba bagikan mengenai definisinya dulu ya, supaya kita tahu dulu apakah kekerasan yang dialami itu bentuknya seperti apa. Nah, di sini kalau saya boleh kutip dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang mana Indonesia juga sudah menjadi salah satu negara yang ikut serta di sini, definisi dari kekerasan terhadap perempuan itu didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan. Ya, jadi di sini kita harus pahami bahwa memang yang namanya kekerasan itu tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik atau yang tampak atau kasat mata, tetapi juga bisa kekerasan dalam bentuk psikis, yang mana ini memang agak sulit ya untuk dibuktikan. Nah, ketika kita sudah memahami definisi atau pengertian dari kekerasan itu, kemudian tadi ditanyakan dan juga sudah sempat disinggung ya oleh Mas Apri ya, bahwa memang untuk membuktikannya itu a bit challenging ya, karena memang di dalam hukum itu kita contohnya ya di dalam Undang-Undang PKDRT itu diatur bahwa memang keterangan dari saksi korban itu sudah cukup untuk membuktikan jika atau apabila dilengkapi dengan satu alat bukti lainnya. Nah, disinilah challenging-nya ketika kita atau korban mau melaporkan. Kadangkala karena kekurangan bukti, akhirnya laporan itu tidak diterima atau juga tidak diteruskan. Nah, ini challenge yang saya alami ketika saya melaporkan suatu tindak kekerasan, bahkan yang dialami oleh anak. Di sini challenge-nya adalah ketika kita berusaha untuk mendapatkan bukti. Ya. Jadi selain keterangan dari si saksi korban, kita juga butuh bukti pendukung lainnya. Nah, itu challenge-nya di situ. Nah, tadi juga kalau saya tidak salah dengar sempat dibilang bahwa kalau bisa dokumentasi, kita dokumentasi. Tapi ya memang pada faktanya kan kita tentunya tidak bisa menduga-duga kapan kekerasan itu bisa dialami atau menimpa kita. Tapi kalau memang teman-teman mungkin dengan mendengar ini, ya kita bisa lebih aware dan kita bisa lebih waspada, lebih bisa berjaga-jaga. Kalaupun kita mengalami, kita bisa langsung dokumentasi, ataupun kita melihat, kita juga bisa tolong untuk dokumentasi kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, itu bisa dijadikan bukti pada saat kita melaporkan ke kepolisian misalnya. Mungkin itu dulu jawabannya, atau masih ada waktu? Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Mungkin ada satu lagi Ibu Yonika, yang bagaimana cara kita sebagai perempuan dapat speak up saat diperhadapkan dengan masalah seperti ini, baik dari kekerasan, eksploitasi. Ya. 1 menit, Bu. Ya. Siap. Oke. Jadi kalau ditanya bagaimana solusinya supaya perempuan bisa speak up ya. Kalau di sini sih saya simple ya. Menurut saya itu ada dua tips di sini. Kita sebagai perempuan bisa speak up atau menolong perempuan lain untuk speak up. Pertama, kita be a safe place. Ya, kita jadi tempat aman, kita jadi shelter. Jadilah orang atau tempat di mana perempuan bisa merasa aman. Karena perempuan, ya saya bicara dengan pengalaman saya pribadi saja ya, di mana saya merasa aman, di mana saya merasa safe, saya akan lebih nyaman untuk berbicara. Jadi, buat teman-teman semua yang di sini, jadilah safe place buat orang-orang di sekitar Anda. Open our eyes, sometimes seperti yang tadi saya bilang, kekerasan yang sifatnya psikis atau mental itu kan tidak kelihatan. Tapi kalau kita mau sedikit lebih aware and open up, kita bisa lihat tanda-tanda itu. Dan tidak ada salahnya kita approach, kita make an action, kita approach orang tersebut. Tentunya dengan tetap ya sopan ya, dan kita juga menjaga privasi orang tersebut. Nah, itu kalau kita mau menolong ya. Dan yang kedua itu find a safe place. Kalau yang pertama be a safe place, yang kedua kita find a safe place bagi mereka yang mungkin menjadi korban, find a safe place for you to talk and share your story gitu ya. Jangan keep it to yourself. Karena itu
tidak menyelesaikan, tidak akan menyelesaikan. Jadi cari orang atau tempat di mana Anda bisa merasa aman dan nyaman untuk bercerita. Mungkin itu dulu kali ya, Mbak Moderator. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eunike. Dan saat ini saya akan kembalikan dibuka kesempatan kepada para peserta. Adakah yang ingin sharing pengalamannya terkait dengan kekerasan dan eksploitasi ataupun ide baru dari para peserta? Dipersilakan. Ya, Kak, nama saya Sophie. Ini kan tadi udah dibahas yang soal kayak dari Bu Eunike tadi kan yang dibilang kalau kita itu butuh orang lain untuk bercerita gitu kan. Itu kayak, tapi kadang itu kan kayak kita sebagai perempuan itu dapat kekerasan itu justru dari keluarga kita. Dari orang dalam kayak gitu. Nah, justru kadang yang kayak gitu, kayak semisal kita dapat kekerasan dari ayah kita gitu. Dan keluarga itu justru menuntut kita untuk menutupi itu biasanya. Karena dianggap aib lah atau apa sebagainya kayak gitu. Kira-kira apa ya, biasanya kayak gitu tuh udah lama banget baru ketahuan. Udah misal kayak kasus pemerkosaan oleh orang tuanya sendiri. Kayak gitu tuh setelah anaknya hamil, setelah anaknya melahirkan itu tuh baru ketahuan. Nah, yang kayak gitu tuh maksudnya enaknya tuh yang kayak gimana ya dapat solusinya kayak gitu. Ya, karena kebanyakan anak kayak gitu udah tertekan banget kan sama keluarga sendiri. Baik, ya dari segi keluarga juga ya, Kak. Terima kasih Kak Silvi. Ada lagi Kak peserta yang ingin bertanya? Karena kalau tidak salah di kolom chat ada yang mau bertanya. Halo. Iya, langsung saja silakan Kak David. Ya, saya mau bertanya dengan Kak Eunike. Kebetulan kami juga, saya pernah kenal juga dengan Kak Eunike. Ya, Kak, saya mau bertanya, ini pengalaman pribadi saya, Kak. Cuma dalam basic saya juga sarjana hukum, tapi dalam basic saya masih kurang paham untuk hal seperti itu ya, Kak. Saya pernah ditanya oleh teman saya, dia pernah mengalami kekerasan. Cuma dia takut untuk melapor begitu. Nah, dia tanya ke saya gitu ya, kalau saya lapor, ada nggak hukum yang melindungi saya begitu? Jangan-jangan kalau saya lapor terus ternyata orang yang saya lapor punya backingan yang lebih besar gitu ya, terus dipakai backingannya dan ya laporan saya nggak digubris begitu oleh pihak berwajib. Nah, kalau menurut pandangan Kak Eunike sebagai seorang pengacara dan seorang perempuan juga, berapa aman sih Kak kalau perempuan itu melakukan pelaporan hukum begitu? Ada nggak yang bisa membackup dia agar dia dilindungi secara hukum? Terima kasih Kak, itu saja Kak. Baik, sebelum dilemparkan ke panelis, jadi mungkin dari Kak Agnes, ya Kak Agnes jadi penanya terakhir di topik kali ini karena masih ada topik lagi teman-teman. Dipersilakan langsung saja Kak Agnes, dipercepat. Terima kasih Kak Bresia. Ya. Jadi kalau dari saya sebenarnya bukan pertanyaan, tapi lebih ke... Iya, maaf, pandangan benar-benar. Ya, hanya sekedar memberikan pandangan. Dari tadi kita sudah membahas itu langkah-langkah konkret ketika terjadi kasus pelecehan dan sebagainya. Tetapi saya ingin membahas akarnya. Karena untuk menghapus apa yang disebut dengan kekerasan, kita perlu melihat akarnya ada di mana. Itu ada di mindset. Itu menurut saya ada di mindset semua orang termasuk perempuan sendiri. Sebagai contoh, kalau saya menjadi korban perkosaan, saya yakin, 100% yakin, orang-orang di sekitar saya akan berkata bahwa kesucian saya diambil. Itu pasti. Nah, inilah mindset yang menurut saya sangat salah. Sejak kapan kesucian seorang perempuan itu letaknya ada di vagina? Sejak kapan? Jadi inilah menurut saya hal yang sangat penting untuk diubah adalah kita perlu berpikir bahwa ketika seseorang menjadi korban, apalagi sampai pada pemerkosaan, itu bukan berarti kesuciannya hilang, kesuciannya dirusak, di apa. Tidak, dia masih tetap manusia yang suci. Dan jujur saja,
pandangan seperti ini juga banyak diungkapkan oleh sesama perempuan, dan ini miris sebenarnya. Meskipun ya saya tahu seorang perempuan yang melahirkan itu tentunya punya ini ya, ya there's something special dengan organ tubuh kita yang mengandung dan melahirkan. Tetapi bukan berarti kesucian kita satu-satunya ada di vagina. Ini penting menurut saya. Kemudian yang kedua, karena tadi sempat disinggung soal hukum, sejujurnya 1 menit lagi ya Kak. Ya, sejujurnya ini adalah hal yang paling akhir yang bisa dilakukan, karena kalau saya sudah tidak terlalu percaya dengan hukum di negara ini. Hukum memang sulit untuk dipermainkan, tetapi aparat penegak hukum itu gampang sekali untuk dipermainkan. Dan sudah ada banyak contoh kasus seorang anak perempuan dilecehkan, kemudian orang tuanya minta damai. Itu sangat tidak manusiawi. Anaknya dilecehkan, orang tuanya minta kompensasi uang. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa mulai mengubah dari mindset kita. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Kak Agnes. Terima kasih untuk pandangan barunya, ditambahkan lagi. Dan langsung saja dikembalikan mungkin ke Kak Ewonika dulu, lalu dikasih ke panelis lain. Dipersilakan Kak, 2 menit. Ya. Oke, 2 menit aja ya. Ini pertanyaannya cukup banyak loh. Mohon maaf Kak, soalnya sudah sangat molor. Mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Saya coba dijawab secara singkat dan jelas ya. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana, kalau saya tidak salah ya, intinya bagaimana jika yang menjadi pelaku itu adalah pihak keluarga, yang otomatis adalah orang terdekat ya. Kalau saya tidak salah ya, Gracia ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Iya, pertanyaan pertama. Memang itu sangat prihatin ya kita kalau melihat justru keluarga bisa jadi orang tua kandung sendiri yang kemudian menjadi pelaku misalnya. Nah, memang ini justru banyak ditemui ya di lapangan, bahkan dengan adanya pandemi ya selama setahun terakhir ini, tingkat kekerasan domestik itu atau di dalam lingkungan keluarga itu justru meningkat ya. Dan bagaimana solusinya? Solusinya ya itu tadi yang seperti saya sudah sempat bilang di awal, bahwa ya memang kita harus cari orang atau tempat yang aman di mana kita bisa membicarakan hal tersebut. Paling tidak ya saya tidak tahu ya, maksudnya tiap keluarga pasti ada kondisi masing-masing. Tapi mungkin ada di dalam keluarga yang bisa kita ceritakan gitu. Atau kalau ambil contoh ya, misalnya dalam kasus trafficking, itu memang justru yang men-traffic anaknya atau si korban itu justru bisa jadi ibunya ataupun orang-orang dalam keluarga. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa lembaga atau foundation yang kemudian merescue ya. Jadi ketika misalnya anak tersebut melapor ataupun orang yang mengetahui itu melapor, akhirnya anak itu kemudian dilindungi dan diselamatkan dan tidak tidak dengan orang tuanya, tetapi kemudian direhab bersama dengan LSM atau lembaga ini. Nah, mungkin solusinya seperti itu kalau untuk keluarga yang menjadi dipercepat lagi. Oh ya, yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap orang yang mau melapor? Tadi pertanyaan dari David. Ya, memang ini juga sedikit menyinggung juga tadi dari Agnes bilang bahwa hukum memang baik ya, tapi kadang-kadang aparat penegak hukumnya yang kita tidak tahu ya. Nah, apa langkahnya? Ya tentunya kita kalaupun melapor, jangan melapor sendiri. Carilah pendampingan ataupun dalam hal ini mungkin penasehat hukum yang bisa mendampingi Anda pada saat membuat laporan. Jadi Anda tidak sendiri. Nah, apakah ada pelindungan dari undang-undang? Tentu ada. Undang-undang itu melindungi, pelindungan terhadap saksi dan korban itu ada. Jadi ya kembali lagi, kalau kita hanya melihat fakta negatifnya, ya tentu kita tidak akan pernah berani melapor. Tetapi kalau kita bisa temukan orang yang tepat dan orang yang tepat itu bisa menolong kita, saya percaya laporan itu bisa kemudian diterima dan bisa diproses secara hukum. Mungkin itu dulu ya, Gracia. Baik, terima kasih, dan mungkin tanggapan terakhir kita akan dengarkan dari
panelis dari Ibu Andi selaku Komnas Perempuan juga terkait dengan kekerasan ini. Dipersilakan Bu, 2 menit. Mohon maaf karena masih ada topik-topik lain juga. Dipersilakan. Sebetulnya sama dengan yang tadi disampaikan oleh 2 panelis sebelum saya. Kalau berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan dari tahun 2020, memang ada peningkatan kekerasan seksual di ranah personal ya, itu sekitar 8%, dan ini sebetulnya sangat mencemaskan. Dan kalau kita lihat dari jenis kekerasan seksualnya, yang paling banyak itu sekarang dilakukan ya incest yang pertama. Yang kedua juga kekerasan seksual berbasis online. Mungkin karena kita lebih banyak sekarang kerjanya dan sekolah semuanya di daring ya. Jadi untuk yang catcalling dan lain-lain mungkin lebih sedikit di media luring, tapi dia berpindah ke media daring. Dan kalau di online itu juga selain pelecehan seksual dan intimidasi seksual juga ada seperti revenge porn. Jadi mungkin teman-teman pernah berfoto lagi ciuman atau telanjang ataupun melakukan aktivitas seksual yang kemudian dijadikan oleh mantan pacar ataupun yang lainnya sebagai ancaman. Dan itu ancamannya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk uang ataupun layanan seksual atau sekedar ingin balas dendam mempermalukan. Nah, sayangnya memang payung hukum kita meskipun tadi sudah panjang juga disampaikan khusus untuk kekerasan seksual yang tadi dia durasinya sudah panjang ataupun tadi ada di ruang media sosial dan bahkan pelecehan seksual secara umumnya itu tidak dikenal di dalam undang-undang kita. Karena itulah sebetulnya Komnas Perempuan bersama dengan teman-teman kan mendorong ya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk segera dibahas dan disahkan agar payung hukum ini menjadi lebih baik. Karena juga selain pelecehan seksual ada beberapa lagi, ada 8 bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebetulnya juga perlindungannya tidak terlalu baik di dalam hukum kita, baik karena dia tidak dikenali ataupun cakupan definisinya terlalu sempit. Tidak ada juga terobosan, kita juga membutuhkan terobosan hukum pidana agar memudahkan perempuan itu korban kekerasan seksualnya melakukan pelaporan dan memproses secara hukum, tetapi juga memastikan proses pemulihan itu berlangsung sedari awal sampai proses pemidanaannya, karena seperti tadi disampaikan hukuman di dalam masyarakat itu lebih banyak menekankan kepada perempuannya ya. Jadi sekalipun si perempuannya ini korban perkosaan, pelakunya dapat pidana maksimal, bisa jadi dia tetap dikucilkan di dalam masyarakat, dia diusir dari masyarakatnya. Komnas Perempuan bahkan menerima pengaduan misalnya korban incest itu diusir dari kampungnya ya bersama dengan pelaku, yang artinya sebetulnya dia tetap hidup bersama dengan orang yang akan melakukan tindak kekerasan padanya. Dan karena itu kita butuh juga untuk memastikan ada pengawasan dan upaya pencegahan yang lebih baik. Saya pikir di sana untuk menjawab yang tadi. Tapi satu hal, saya setuju dengan Agnes bahwa kita perlu membayangkan soal akar masalah ya. Dan pencegahan sangat penting ketika kita mengenali akar masalah. Nah, balik kepada pertanyaan sebelumnya tentang gerakan perempuan berkebudayaan. Buat saya itu juga sebuah istilah yang harus dilihat, karena seringkali gerakan perempuan itu dianggap berlebihan. Jadi dianggap dia akan sesuatu yang bertentangan dengan budaya Timur. Ketika dia bersuara lantang, dia akan dibilang, oh itu bertentangan dengan budaya. Akibatnya catcalling akan jadi gampang dilakukan. Kalau dianya tadi ada yang mau maju menjadi pemimpin, dia angkat tangan, dia bilang, oh saya mau dong, gitu. Saya bilang, tuh perempuannya sekarang nggak tahu posisi gitu ya, atau oh dia doyan kekuasaan gitu misalnya. Jadi tentang bagaimana kita membedakan siapa perempuan dan siapa laki-laki, kata berkebudayaan ini bisa jadi juga menjebak kita, mengkerangkeng perempuan di dalam stereotip itu, yang sebetulnya menjadi dasar terjadinya beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat melecehkan, belittling, mengerdilkan si perempuannya, sehingga dia tidak bisa berkiprah secara optimal. Baik, terima kasih Ibu Andi. Memang benar bahwa pandangan atau mindset dari masyarakat juga yang perlu diperbarui, atau kalau misalnya pandangan masyarakat itu tidak boleh langsung menjudge korban-korban yang mengalami kekerasan, bahkan yang dirugikan
sebagai perempuan mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Dan lanjut saja di topik keempat, topik kedua terakhir di FGD kali ini, itu kita akan bahas terkait akses universal bagi perempuan, di mana terkait dengan fasilitas atau terjaminnya akses bagi perempuan terkait penyediaan ruang menyusui, kesehatan reproduksi, dan juga bahkan pada cuti kerja untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, karena jika kita lihat, ini masih merupakan masalah di Indonesia, bahwa masih minim akses dan keterjaminan fasilitas yang layak kepada perempuan, khususnya ibu hamil dan menyusui, yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Nah, apa pandangan para panelis terkait hal ini, juga solusi seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ini tidak lagi menjadi masalah, agar fasilitas dapat benar-benar memadai di Indonesia. Nah, saya akan mendengar mungkin pertama dari Kak Vanessa, dipersilakan Kak. Halo, apakah masih ada Kak Vanessa? Oke, halo. Iya baik. Dipersilakan Kak. Oke, kalau ini suaranya kedengaran? Iya, kedengaran Kak. Oke. Sangat jelas. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, apalagi kalau kita bicara akses atau fasilitas buat perempuan, mungkin in this case saya bahas soal yang menyusuinya aja ya dulu. Dari segi pandangan saya as an architect ya, saya punya sebuah pengalaman nih ketika kita diberikan tugas. Jadi kita itu tiap semester kan punya tugas untuk ngedesain bangunan. Nah, waktu itu saya desain mall gitu. Dan saya bikin ruang untuk menyusui. Nah, saat ditunjukin buat dosennya bilang, oh ini nggak usah, ini dihapus aja. Karena ini take space, kita ganti aja buat tempat yang lain. And there I thought, ini penting loh, ini buat wanita, kenapa harus kita hapus? And from there, I think that di Indonesia itu memang udah ada fasilitas dan akses untuk perempuan, khusus dalam hal ini untuk menyusui ya. But it's not 100% yet. Kita udah punya di beberapa tempat, but it's not everywhere. Dan itu menjadi sebuah challenge dan susah untuk para wanita yang dalam hal ini menyusui. Dan juga mungkin ya ini menurut saya dari pandangan seorang arsitek ya, beberapa ruangan untuk menyusui itu juga tidak sesuai standar. Dan seharusnya we put more concern on it, karena bagaimana kita bisa melahirkan kesetaraan jika akses dan fasilitas untuk perempuan itu belum merata. So, I think dari segi fasilitas dan akses untuk menyusui bagi perempuan, it's not 100% yet, belum merata. I mean, in here it's fine, even though it's not 100%, untuk di Manado sendiri, ya mungkin di tempat-tempat besar udah ada ya, tapi it's not everywhere yet. Padahal udah ada standar-standar di setiap bangunan yang misalnya kapasitasnya seperti ini, mereka itu udah harus ada, tapi nggak ada. So that's the big question. Why fasilitas dan akses untuk ibu menyusui itu masih kurang? And that's my opinion ya, mungkin dari segi arsiteknya. Iya, memang dari yang Kak Vanessa bilang juga, yang kita dengarkan bahwa masih ada bahkan dosen dari Kak Vanessa yang bilang kalau iya benar-benar itu ruangan tidak terlalu penting. Jadi mungkin ada tambahan lagi terkait fasilitas dan akses di ruang publik bagi perempuan, tapi saya akan lemparkan ke peserta terlebih dahulu ya, lalu ditanggapi panelis setelahnya. Dipersilakan, apakah ada peserta yang ingin bertanya terkait hal ini, terkait topik ini, atau ada yang ingin sharing juga pengalaman? Mungkin adakah? Atau iya, karena mungkin untuk topik ini tidak ada yang mau menambahkan, jadi lanjut saja untuk mendengarkan
Mungkin saya mau minta kesediaannya dari Kak Gracia juga. Apakah ada pengalaman atau pemikiran yang bisa ditambahkan terkait dengan hal ini, Kak? Dipersilakan. Kalau aku pribadi sih sama kayak Vanessa ya gitu. Dan aku kan sekarang stay-nya di Surabaya. Dan di Surabaya, puji Tuhannya di mall-mall di sini udah ada space-nya gitu dan memenuhi standar banget gitu. Dan untuk ibu menyusui itu tuh ada space-nya gitu di dekat toilet gitu, dan ruangannya juga lumayan besar dan memenuhi standar lah gitu. Dan mungkin ya itu baru di kota-kota besar aja gitu, belum di kota-kota kecil gitu, which mean mereka mungkin memikirkan kalau misalkan dari pihak mall mungkin kayak aduh tempat untuk ibu menyusui ini kayak membuang space gitu loh, kenapa kita bisa mungkin menjadikan apa ya, bisa bikin toiletnya jauh lebih besar untuk kapasitasnya jauh lebih banyak, mungkin kita bisa bikin outlet satu lagi dan sebagainya gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat fasilitas untuk ibu menyusui ini tuh nggak penting gitu loh, belum penting di Indonesia itu sendiri. Mungkin kalau misalkan di negara luar ya hal seperti ini sangat penting ya. Dan untuk masalah soal cuti hamil juga, berhubung saya belum pernah hamil dan belum pernah menikah, jadi saya nggak bisa berkomentar banyak. Tapi menurut pengalaman dari teman-teman saya yang kebetulan kerja juga di pemerintahan, mereka dikasih cuti juga dari kantor mereka masing-masing gitu. Dan ya meskipun cutinya tuh nggak sampai yang kan kalau habis melahirkan ya ada prosesnya juga kan, terus juga belum harus menyusui 1x24 jam juga, memberikan ASI ke anak dan sebagainya gitu, which is kita perlu berbulan-bulan gitu. Dan mungkin dari kantor sendiri tuh tidak mau terlalu rugi dengan meliburkan para wanita-wanita atau ibu-ibu ini untuk jangka waktu yang panjang gitu loh. Jadi ya sampai di detik ini pun saya sama dengan Vanessa yang masih bertanya-tanya gitu loh. Kenapa sampai permasalahan ini belum mendapatkan concern yang 100% penuh gitu dari pemerintah, padahal ini tuh sangat penting banget gitu loh untuk kita kaum wanita gitu. Iya, mungkin memang kembali lagi ya dari mindset masyarakat sih Kak. Ya benar, yang harus memang diubah kalau keperluan dan hak-hak perempuan di publik itu penting loh gitu. Sama penting dengan usaha-usaha. Kalau misalnya cerita tentang mall, dengan usaha-usaha di mall, ruang menyusui itu sangat penting, dan cuti juga itu penting untuk produktivitas perempuan dan ibu yang sedang menyusui dan hamil. Benar. Ya, lanjut lagi ya Kak. Terima kasih Kak Gracia, dan kita sudah ada di topik terakhir, teman-teman peserta dan para panelis. Malam ini topik terakhirnya itu terkait isu kebebasan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, dan publik. Jadi kira-kira apa pandangan dari para panelis mengenai hal ini, dan khususnya pada hal kepastian atau jaminan perempuan dapat setara dengan pria dalam hal pengambilan keputusan. Jadi apakah wanita sudah setara dalam hal pengambilan keputusan di aspek politik, ekonomi, dan publik selayaknya yang didapatkan jaminan di sisi pria? Ya. Dan mungkin yang pertama saya mau dengar dari Kak Apri dulu nih, dari pihak prianya. Apakah tanggapan Kak Apri seperti apa? Disilakan Kak, 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya sih melihat di saat ini partisipasi publik perempuan itu sudah cukup meningkat. Buktinya sudah banyak representasi perempuan di DPR maupun di untuk politik sudah banyak lah, bahkan di kementerian sudah diisi oleh perempuan gitu. Artinya atensi masyarakat terhadap peran perempuan untuk dalam partisipasi publik itu sudah sangat baik gitu. Cuman kadangkala para representasi perempuan tersebut kadang hanya berdasarkan pada kepentingan politik saja gitu, sehingga sangat amat disayangkan ketika
perempuan-perempuan yang dalam artian yang ingin menyuarakan suara perempuan terkadang hanya mementingkan dari kepentingan politiknya saja, sehingga tidak terlalu objektif dan tidak terlalu dapat dirasakan gitu dampaknya. Apakah sudah sangat berdampak kepada kita terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk kedepannya bisa lebih maju, atau justru sebaliknya gitu. Karena buktinya sampai saat ini fasilitas-fasilitas terhadap pemberdayaan perempuan itu masih sangat minim. Kita dapat lihat dari perangkat hukum yang masih lemah, kita dapat lihat dari aparat-aparat penegak hukumnya juga yang masih tidak berbasis pada gender gitu, karena cenderung mereka itu sendiri juga yang suka melakukan diskriminasi terhadap masyarakat gitu. Sehingga saya rasa sebenarnya partisipasi publik sudah cukup bagus, cuman kualitas sebagai mereka-mereka yang menduduki untuk sebagai representasi dari masyarakat, khususnya representasi perempuan, terkadang tidak memenuhi apa yang kita harapkan gitu, atau masih kurang lah daripada yang kita harapkan. Kita berharap banyak, tapi yang muncul juga adalah mereka yang jauh lebih berkualitas sehingga hak-hak kita dapat lebih terjamin gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Sebelum ke panelis lain, jadi saya mau bertanya ke peserta, kembali dibuka kesempatan untuk peserta, adakah yang ingin menambahkan pandangan terkait dengan kebebasan berpartisipasi dari perempuan, atau ada pengalaman yang akan di-sharing, dipersilakan. Langsung saja diaktifkan mikrofonnya, karena ini topik terakhir teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bercerita, dipersilakan. Sangat dibuka kesempatan kali ini. Iya, mengingat waktu juga mungkin sudah tidak ada yang mau menambahkan dari para peserta. Jadi, oh iya, adakah? Oh iya, maaf, saya terlambat sedikit tadi nyalakan mikrofonnya. Maaf. Baik, langsung saja iya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana ya kita bersyukur bahwa partisipasi politik wanita ini sudah diakomodasi ya dengan adanya undang-undang yang memberikan syarat minimal partisipasi wanita dalam partai politik atau mungkin caleg. Tapi persoalan yang terjadi adalah bahwa malah syarat minimal itu dimanfaatkan bukan untuk memberikan kesempatan pada wanita, tapi malah sebaliknya mereka memanfaatkan wanita untuk meraih suara, misalnya dengan kecantikannya, dengan popularitasnya, dan itu malah memberikan stereotip yang buruk. Justru kesempatan partisipasi politik yang diberikan oleh undang-undang itu malah dimanfaatkan oleh partai politik untuk menarik suara dengan memanfaatkan kecantikan, popularitas, dan ketenaran. Dan ini merupakan masalah tersendiri. Persoalannya adalah bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini ya. Kan pasti partai politik akan berdalih bahwa kami sudah berikan kesempatan itu, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh memberikan kesempatan. Mereka memanfaatkan kesempatan dengan meraih suara dari popularitas seorang wanita, atau mungkin kecantikan, atau mungkin hal-hal lain yang justru ada dari wanita tersebut. Ya. Jadi ini banyak yang terjadi di Indonesia. Ya. Malah wanita-wanita yang punya pikiran yang baik, punya argumen yang kuat, tapi tidak memiliki popularitas dan hal-hal yang mengundang dukungan publik itu, malah mereka tidak mendapatkan kesempatan. Nah, ini sangat disayangkan. Iya, terima kasih untuk pertanyaan dan pandangannya dari Kak Wilson. Jadi mungkin dipersilakan kepada Kak Eunike dari segi hukum nih Kak. Bagaimana tanggapan dari pertanyaan Kak Wilson tadi yang perempuan lebih diutamakan pada kayak kecantikannya, appearance-nya saat berada di politik dan aspek-aspek lain. Ya, dipersilakan Kak. Iya. Terima kasih. Tadi kalau untuk menanggapi pertanyaan dari Wilson, ya memang dari undang-undang sudah mengamanatkan ya pada parpol untuk menyertakan yang namanya keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Yang mana sebetulnya ini harus kita apresiasi ya. Nah, sedikit juga informasi bahwa yang saya tahu bahwa angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB ya, yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% ini memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. Jadi ya
Jadi ya sebenarnya latar belakang atau background dari kemudian ada keterwakilan perempuan 30% adalah untuk adanya perubahan, yang mana ini patut kita apresiasi. Tetapi kalaupun kemudian di lapangan, seperti yang tadi Wilson katakan bahwa aturan ini kemudian seperti dimanfaatkan oleh parpol untuk kemudian apa istilahnya caleg-caleg perempuan ini untuk mendongkrak suara dengan kecantikan ataupun ya dengan penampilannya, yaitu balik lagi ke apa namanya, ke masing-masing ya, bagaimana caleg-caleg perempuan ini kemudian bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan terlepas dari alasan ya, mungkin pihak parpol ini menaruh caleg-caleg perempuan ini ya. Jadi balik lagi ke perempuan, bagaimana kita bisa membawa diri, bagaimana kita bisa menempatkan diri sehingga nantinya masyarakat yang akan menilai apakah memang kita hanya sekedar ditaruh di situ atau memang kita deserve to be put in that position ya. Baik, ya, terima kasih Ibu Eunike. Memang setuju sekali bahwa memang kita harus merepresentasikan diri kita dengan menunjukkan kemampuan kita saja, bukan hanya dari appearance kita atau fisik visual kita. Ya, demikianlah. Terima kasih teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi memberikan pendapat, pertanyaan. Diskusi kita telah selesai. Terima kasih juga panelis tadi sudah memberikan banyak ide gagasan baru. Dan saat ini kita sudah berada di akhir kegiatan diskusi dan saya akan memberikan satu pertanyaan, kiranya para panelis dapat membalas atau menanggapi balik pertanyaan tersebut dengan jawaban setuju atau tidak setuju, lalu diikuti dengan satu kalimat closing statement. Ya, karena mengingat waktu, mohon maaf sekali lagi. Jadi pertanyaannya, apakah saat ini pemerintah perlu segera melakukan reformasi kebijakan terkait hak dari setiap perempuan Indonesia agar istilah kesetaraan gender ini dapat benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya sekedar kalimat saja. Ya, disilakan mulai dari Ibu Andi terlebih dahulu. Halo Ibu Andi. Tentu jawabannya ya, itu ada perbaikan hukum yang menegaskan tentang bagaimana upaya kesetaraan dan keadilan gender ini dapat tercapai. Tetapi juga sebetulnya kita sudah memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan yang baik, dan karena itu implementasi yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang betul-betul dirasakan. Ya, berarti Ibu Andi juga setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih dan lanjut lagi ke Kak Gracia. Ya, dipersilakan Kak. Boleh diulangi lagi? Jadi pertanyaannya, apakah saat ini pemerintah perlu sesegera mungkin melakukan reformasi kebijakan terkait hak dari setiap perempuan Indonesia agar istilah kesetaraan gender ini dapat benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya, bukan hanya sekedar tagline atau kalimat saja. Diikuti dengan closing statement-nya, Kak. Silakan. Kalau saya pribadi, saya setuju untuk segera disegerakan gitu, karena mengingat kita wanita butuh perlindungan juga dari pemerintah, bukan untuk diistimewakan, tapi kita juga punya hak dan kita butuh untuk merasa aman dan juga nyaman di negara kita sendiri. Dan kita mau cari keamanan itu gimana lagi kalau bukan di pemerintah gitu. Dan alangkah baiknya juga pemerintah benar-benar bisa 100% peduli dan truly tulus dan peduli kepada kami para wanita untuk bisa mendapatkan hak-hak kita juga, untuk bisa memperjuangkan hak-hak kita agar kesetaraan gender itu benar-benar bisa dilaksanakan dan tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, bullying, women against women, dan kekerasan seksual dan sebagainya gitu, agar kita juga bisa hidup damai dan kita juga bisa menjadi seorang wanita yang bisa berbakti dan juga berguna bagi negara kita sendiri. Iya, terima kasih luar biasa Kak Gracia. Lanjut, saya mau mendengar dari Kak Vanessa, apakah setuju atau tidak setuju? Disilakan Kak, dengan closing statement tentunya.
I must agree, karena empowerment and equality is a process. Dan juga, as I mentioned before, with empowerment comes challenges, dan with equalities juga comes challenges, dan itu semua sebuah proses. Dan juga seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal, it's all good, but we need improvement. So, in order to achieve the goal of gender equality, I agree dengan pertanyaan yang sudah diberikan tadi, and let's hope all of this process bisa berakhir dan berbuah baik, bukan hanya untuk seluruh wanita di luar sana, tapi juga untuk seluruh pria, so that we can be equal, not more, not less, but equal. Ya, terima kasih Kak Vanessa, dan lanjut kepada Ibu Eonika, dipersilakan. Oke, saya setuju tadi dengan pertanyaannya bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi ya, khususnya yang terpenting adalah yang sebagaimana tadi sudah disebutkan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya tahun ini, dan juga untuk merevisi salah satu undang-undang yang penting juga mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana di situ juga tentunya banyak anak dan perempuan menjadi korban. Nah, sebagai closing statement, saya mau mengutip satu quote saja dari Zainab Salbi yang mengatakan bahwa I firmly believe today that the only way to stop violence against women is to speak up and refuse to be silenced. Jadi, let's speak up and refuse to be silenced. Let's support one another. Ya, terima kasih luar biasa Ibu Eonika, dan untuk panelis kita terakhir dipersilakan Kak Apri. Oke, baik, terima kasih. Saya sangat setuju kalau misalkan adanya reformasi tidak hanya dalam perangkat peraturan tapi sampai ke taraf pendidikan, karena saya yakin dengan pendidikan itu akan menyelamatkan kita dari kebodohan, akan menyadarkan kita dari ketidaktahuan, dan akan melawan daripada kesoktahuan itu sendiri. Karena dengan pendidikan, saya yakin akan menjadi pendukung utama untuk moralitas yang baik, dan dari moralitas yang baik akan menghindarkan kita dari tindakan-tindakan yang ataupun suatu sikap-sikap yang tidak berkeadilan gender gitu. Dan saya yakin ketika itu dilaksanakan, maka kekerasan terhadap perempuan dan hal ketidakadilan yang terjadi pada perempuan akan dengan sendirinya akan hilang gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Demikianlah teman-teman peserta untuk diskusi kita di malam hari ini. Kegiatan FGD telah selesai. Terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah memberikan ide, gagasan, pandangan yang luar biasa. Saya juga banyak belajar tentunya di sini terkait dengan women issues, tema women issues kali ini. Dan terima kasih bagi para peserta yang setia sampai akhir kegiatan diskusi, dan juga telah ada beberapa yang aktif. Bahkan saya percaya peserta-peserta lain juga walaupun tidak memberikan pandangan mereka, tapi mereka juga belajar fokus dan mengikuti setiap kata-kata dari para panelis. Ya, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap yang saya lakukan selama kegiatan tadi berlangsung. Dan untuk rangkaian kegiatan selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Kak Rinjani. Dipersilakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Gracia. Terima kasih sudah memimpin jalannya Focus Group Discussion pada malam hari ini. Disampaikan juga banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak panelis atas banyak-banyak pandangannya. Saya selaku host juga banyak-banyak belajar dari beliau-beliau ini, teman-teman. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang turut aktif dan hadir pada malam hari ini. Kita sudah tidak terasa, sudah berada di ujung acara. Saya selaku host, sebelum menutup acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa penutup. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas rahmat-Mu, terima kasih atas nikmat-Mu, karena hari ini kami dapat melaksanakan fokus group discussion tanpa halangan suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami kembali di acara selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan kami atas rahmat-Mu pada acara kami pada hari ini.
Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, terutama bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Kembali saya mewakili tim Marjo Belajar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panelis dan juga para peserta yang sudah hadir dan turut aktif. Sebelum acara ditutup, mungkin ada sesi foto bersama yang akan dipimpin langsung oleh operator. Kepada operator dipersilahkan. Oke, terima kasih Rinjani. Saya akan memimpin untuk sesi foto. Di sini ada 2 slide. Bisa diaktifkan semua kameranya ya. Oke, masih ada yang belum aktif kameranya, yuk diaktifkan dulu. Oke deh. Sip. Saat yang pertama bisa ditahan dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, ditahan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Semoga terima kasih Bu Andi. Terima kasih Bu. Keadilan. Sampai jumpa. Terima kasih kakak-kakak panelis. Luar biasa. Thank you everyone. Bye-bye. Semoga bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum.